Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wa sholli ala min fi uswatun hasanah wa ala alihi washamawala. Bersyukur kehadiratil Rabbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok penyaji masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami, dan teman-teman semua masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan penyajian dari kelompok kami. Nah, salat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan ke panggilan junjungan alam yang Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, dari kelompok gangguan ADHD. Saya sendiri Septiana Gawati, kemudian ada rekan saya Nabila Khairi Himalat dari Sion, dan satu lagi ada Jainul Mandala Putra. Nah, untuk pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai gangguan ADHD. Jadi nanti kita akan mengupas apa sih gangguan ADHD itu gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sejarahnya. Kemudian nanti ketika kita sudah mengetahui bagaimana sejarahnya, kita akan membahas tentang definisi dari ADHD ini sendiri apa. Supaya kita tahu ADHD itu apa sih, nggak cuma kenal namanya aja, tapi tahu menurut pandangan ahli ADHD itu seperti apa, kemudian dari pandangan psikologisnya seperti apa. Untuk yang selanjutnya akan ada juga penjelasan mengenai karakteristiknya atau ciri-ciri khusus dari ADHD. Kemudian nanti setelah itu ada faktor penyebabnya. Nanti yang terakhir akan ada penjelasan tentang intervensinya. Jadi setelah kita tahu bagaimana sejarahnya, terus kita tahu definisinya, kemudian ada karakteristiknya, ada faktor penyebab. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai intervensinya. Bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi atau intervensi dari gangguan ADHD ini sendiri. Untuk pembahasan pertama itu saya sendiri akan menyampaikan. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dari ADHD. Sebenarnya untuk gangguan ADHD ini sendiri itu sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Jadi memang dari sebelumnya sudah banyak masyarakat yang mengetahui gangguan dari ADHD ini. Hanya saja penamaan atau bentuk penamaan dari gangguan ADHD ini berbeda. Karena juga faktor penyebab dan juga bentuk gangguannya juga berbeda. Pada tahun 40 sampai 50-an itu dikenal ADHD ini berganti menjadi minimal brain damage atau MBD. Nah, minimal brain damage ini sendiri atau kata lainnya itu kerusakan otak minimal. Jadi ADHD itu disebabkan oleh kerusakan pada bagian tertentu di otak. Nah, sementara para ahli untuk mengumpulkan bukti-bukti atau sumber-sumber mengenai ADHD ini itu didasarkan dari hasil penelitian yang memang berpengaruh, ataupun ada juga sebagian ahli yang melakukan penelitian tentang hal tersebut. Kemudian para ahli juga mengatakan bahwa atau tokoh menganggap bahwa ADHD ini pemusatan perhatian juga dianggap sebagai kata kunci dari ADHD. Nah, jadi ciri utama ataupun ciri khas dari ADHD ini adalah perhatian ataupun gagal memusatkan perhatian, anak yang tidak bisa fokus dalam perhatiannya. Kemudian pada tahun 50-an atau di akhir tahun 50-an, ADHD ini juga disebut sebagai hiperkinesis. Nah, untuk hiperkinesis ini itu ditandai dengan lemahnya penyaringan stimuli di bagian otak. Nah, jadi pandangan ini menggambarkan bahwa hiperaktif atau gerak yang berlebihan itu merupakan ciri utama dari ADHD. Jadi, gerak yang berlebihan bukan berarti anak aktif itu semuanya ADHD ataupun dikatakan bergerak berlebihan, tapi hanya pada anak-anak tertentu yang memang frekuensi aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut itu melebihi dari frekuensi anak biasanya. Misal, anak biasanya dalam waktu 1 menit akan mengulangi gerak selama 5 kali ataupun akan bergerak sebanyak 5 kali. Sementara anak yang hiperaktif itu tidak frekuensi geraknya akan lebih dari anak-anak normal, bisa saja 10-15 kali, dan bahkan dalam waktu 1 menit anak normal biasa itu cenderung bisa diam. Belum tentu anak yang ADHD bisa diam. Nah, itu yang disebut dengan hiperaktif. Ketika anak memang tidak bisa mengontrol
gerakannya, tidak bisa mengontrol gerak tubuhnya. Yang selanjutnya, sementara pada tahun 70-an, pada tahun 70-an ini terdapat ciri dari ADHD, itu disimpulkan bahwa ciri dari ADHD ini ada hiperaktif dan juga pemusatan perhatian. Kemudian pada sampailah ADHD ini dirumuskan di dalam DSM. Di dalam DSM menggunakan definisi sesuai dengan definisi dari ADHD-nya. Setelah dilakukan usaha untuk merumuskan ADHD sehingga menghasilkan klarifikasi ragam gangguan yang telah ada di DSM 4. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari ADHD. Nah, apa sih definisi dari ADHD? Apakah ADHD itu hanya dikenal sebagai anak yang hiperaktif ataupun aktif biasa itu disebut ADHD, atau anak yang tidak bisa fokus aja itu udah disebut ADHD, atau seperti apa? Nah, untuk yang pertama, menurut Wahida, ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactive Disorder ini secara istilah adalah hambatan pemusatan perhatian disertai kondisi hiperaktif. Jadi anak dikatakan ADHD ketika dia tidak bisa melakukan pemusatan perhatian ataupun tidak bisa memfokuskan perhatian, diiringi juga dengan hiperaktif ataupun aktivitas yang berlebihan. Kemudian untuk ketidakmampuan dalam memperhatikan, kemudian menurut Fitri 2014, ADHD ini adalah anak dengan ketidakmampuan dalam memperhatikan, tidak memiliki kemampuan dalam memperhatikan, tidak mau mengikuti instruksi, hiperaktif, kemudian bergerak yang tidak perlu di dalam waktu yang relatif singkat gitu. Jadi anak itu selalu bergerak yang gerakannya itu sebenarnya tidak diperlukan dalam hal tersebut. Kemudian juga banyak bicara secara berlebihan dan impulsif. Nah, bicara secara berlebihan ini biasanya anak yang ADHD itu ketika dimintai untuk berbicara cenderung diam. Tapi ketika diminta untuk diam, maka ia akan cenderung untuk berbicara. Kemudian ia akan memaksa orang lain, kemudian juga tidak mau mengantri, dan yang selanjutnya atau tidak mau menunggu giliran gitu. Nah, berdasarkan penelitian di atas, kelompok kami bisa menyimpulkan, atau saya bisa menyimpulkan bahwa ADHD itu memang ketika anak sulit untuk memfokuskan perhatian dan juga hiperaktif, memiliki perilaku hiperaktif, sehingga untuk mengontrol perilakunya atau untuk memfokuskan perhatiannya itu akan cenderung sulit. Nah, untuk anak yang ADHD ini sendiri itu juga akan menyebabkan, atau gangguan ADHD ini juga akan menyebabkan beberapa gangguan seperti gangguan akademis, sosial, dan emosi. Loh, kenapa kok bisa sampai berpengaruh ke gangguan akademis, sosial, dan emosi? Ya, untuk gangguan akademis, anak ADHD tadi kan sulit untuk memfokuskan perhatian dan juga perilakunya akan berlebihan, atau aktivitas yang dilakukan frekuensinya juga akan berlebihan. Jadi ketika contoh dalam lingkungan belajar, dalam keadaan kelas yang sedang belajar, ketika teman-teman belajar, anak tersebut kan susah untuk memusatkan perhatian. Jadi apa yang diminta untuk dikerjakan oleh gurunya itu anak kadang sulit untuk mengerti gitu. Dan ketika disuruh untuk memperhatikan gurunya yang sedang berbicara di depan kelas, itu tidak akan tahan lama, bahkan ia akan lebih lama, lebih suka untuk bermain sendiri atau menjalankan aktivitasnya secara sendiri. Kemudian anak yang hiperaktif juga tidak akan bisa berdiam diri ketika berada di kelas, sehingga kayak proses untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru itu juga akan lebih sulit, dan ia akan cenderung sulit untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Kemudian itulah yang menyebabkan ada juga gangguan akademisnya ataupun prestasi akademisnya akan menurun. Kemudian yang kedua itu akan juga berpengaruh atau menyebabkan gangguan sosial. Biasanya anak yang ADHD ini, contohnya anak ADHD tidak mau mengantri, sementara teman-teman yang lainnya harus mengantri. Nah, di situ kan timbul permasalahan sosial, sehingga teman-teman lebih kayak kurang nyaman ketika harus bermain dengan anak tersebut. Nah, contoh lain, ketika anak-anak
Biasanya anak-anak itu suka bermain bersama ketika berada di luar kelas. Tetapi anak yang ADHD ini karena ia mudah bosan dan aktivitas yang dilakukan dia jenuh terhadap aktivitas yang hanya dilakukan dalam waktu 5 menit itu aja, sehingga dia akan lebih suka bermain sendiri, yang aktivitasnya itu akan berganti dalam rentang waktu beberapa menit sekali, sehingga anak itu hubungan sosial dengan teman-temannya itu akan kurang baik gitu. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan anak yang seperti itu juga mau bersosial, mau bermain dengan teman-teman yang lain ataupun mau beraktivitas dengan teman-teman yang lain, hanya saja waktu untuk bersamanya itu kurang lama gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu gangguan emosi. Jadi, kenapa sih kok dikatakan ADHD ini juga mempengaruhi emosi individu? Ya, contoh, ketika berada di kelas, guru meminta anak tersebut untuk diam, tiba-tiba anaknya tertawa. Ketika sedang belajar, ketika teman-teman lain sedang fokus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau fokus mendengarkan penjelasan dari guru, anak tersebut tiba-tiba tertawa ataupun menangis, dan itu dikarenakan dia tertawa atau menangis karena aktivitas lain yang dilakukan olehnya gitu. Tadi dia sibuk bermain sendiri sehingga dia tersenyum ataupun tertawa dengan aktivitasnya saat itu. Kemudian anak tersebut juga gangguan emosi, biasanya ia akan lebih cenderung suka marah ketika bermain dengan temannya yang memang menurutnya permainan itu membosankan bagi dia. Dan contoh lain, emosi. Dia akan memiliki gangguan emosi ketika bermain, ketika diminta untuk mengantri, anak tersebut tidak mau mengantri, sehingga ketika ditegur oleh temannya, ia akan marah. Nah, itulah yang akan berpengaruh terhadap yang akan berpengaruh terhadap akademi, sosial, dan emosinya. Itu contoh simpelnya. Nah, sebenarnya sangat banyak tokoh yang menjelaskan mengenai ADHD ini sendiri, ataupun yang melakukan penelitian mengenai ADHD ini sendiri. Terus ada yang dari Davison itu mengatakan bahwa ADHD adalah sebuah gangguan perkembangan dalam aktivitas motorik, sehingga menyebabkan aktivitas yang dilakukan oleh anak itu tidak lazim. Dan yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu cenderung berlebihan atau aktivitas yang tidak lazim dilakukan oleh anak-anak biasanya. Kemudian Nur Fitriana juga mengatakan bahwa ADHD adalah gangguan yang terjadi pada otak yang ditandai dengan kurangnya perhatian, hiperaktif, dan yang terakhir itu ada impulsif. Memang anak-anak yang ADHD itu ditandai dengan ketiga hal tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai sejarah dan definisi dari ADHD. Untuk yang selanjutnya itu akan disampaikan mengenai karakteristik ADHD, penyebab ADHD, dan juga ada tentang intervensinya. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan karakteristik ADHD. ADHD menurut Kiki Lestari bukanlah digolongkan pada suatu jenis penyakit, melainkan sekumpulan gejala yang dapat disebabkan oleh beragam penyakit dan gangguan, sehingga menurut beberapa ahli tidaklah tepat apabila anak yang mengalami ADHD diberikan obat atau pendekatan yang sama pada semua anak yang mengalami ADHD tanpa memahami latar belakang. Ada 3 ciri utama seseorang yang mengalami gangguan ADHD. Yang pertama yaitu hiperaktivitas. Hiperaktivitas adalah suatu gerakan yang berlebihan, melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak di usia dia. Contoh perilakunya yang pertama yaitu seringkali tampak memainkan tangan dan kaki saat duduk. Seringkali meninggalkan sebelum waktu bubaran. Seringkali berlarian atau memanjat berlebihan pada situasi yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu impulsivitas. Gejala impulsif ditandai dengan kesulitan anak untuk menunda respon, adanya gangguan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tak terkendali,
Seperti contohnya sering mengambil mainan teman dengan paksa, tidak sabar, reaktif, sering bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Terus yang ketiga ialah intensi. Intensi adalah hmm, tidak bisa kurangnya pemusatan perhatian pada eh, satu satu hal. Contohnya yaitu sulit untuk sulit untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang detail. Sering gagal mengatur tugas dan aktivitas. Oke, baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab ADHD ada dua. Yang pertama, faktor genetik. Bukti penelitian Valentino mengatakan faktor genetik memiliki peran penting dalam memunculkan tingkah laku ADHD. 1/3 keluarga ADHD mengalami gangguan. Jika orang tuanya mengalami ADHD, maka 60% anaknya beresiko ADHD. Dengan begitu juga dengan anak yang kembar, jika salah satunya mengalami ADHD, maka saudaranya beresiko mengalami ADHD sebesar 70-80%. Yang kedua ada faktor neurobiologis. Temuan melalui MRI atau pemeriksaan otak dengan teknologi tinggi menemukan bahwa adanya ketidaknormalan pada bagian otak bagian depan. Bagian ini yang berkaitan dengan atensi, fungsi eksekutif, penundaan respon, dan organisasi respon. Kerusakan-kerusakan ini memunculkan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri pada ADHD. Selanjutnya, intervensi gangguan ADHD. Meskipun ada obat yang telah ditemukan untuk ADHD, ada sejumlah pilihan pengobatan yang terbukti efektif bagi beberapa anak. Dalam Wahida 2018 dijelaskan bahwa strategi yang efektif termasuk adalah pendekatan perilaku, pendekatan farmakologi, dan pendekatan multimodal. Yang pertama saya akan jelaskan pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah memodifikasi lingkungan dan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Biasanya diterapkan oleh orang tua dan orang yang ahli dalam bidangnya atau profesional seperti psikolog, personil sekolah, masyarakat, terapis kesehatan mental, dan dokter perawat primer. Jenis pendekatan perilaku meliputi pelatihan perilaku yang diberikan kepada wali murid serta pendidik, misalnya keduanya diberikan keterampilan manajemen anak. Secara umum, pendekatan ini dirancang untuk menggunakan strategi pengajaran dan penguatan langsung untuk perilaku yang diinginkan atau perilaku positif, dan konsekuensi langsung yang diberikan pada perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang negatif. Selanjutnya ada pendekatan farmakologi. Pendekatan farmakologi adalah terapi yang paling umum digunakan. Namun yang sangat kontroversial dalam pengobatan ADHD ini adalah orang yang bertanggung jawab memberikan resep atau memberikan obat itu hanya medis, tidak pendidik atau profesional. Setelah berkonsultasi dengan keluarga dan kesepakatan tentang rencana pengobatan yang tepat, terapi farmakologi termasuk penggunaan psikostimulan, antidepresan, obat anti kecemasan, antipsikotik, dan suasana hati stabilisator. Meskipun dampak positif pemberian perangsang ini secara langsung, namun setiap pemberian obat akan memiliki efek samping. Penyesuaian dosis akan mengurangi efek samping. Efek samping yang umum yang muncul seperti insomnia, gugup, sakit kepala, penurunan berat badan. Yang selanjutnya pendekatan multimodal, gabungan obat atau pengobatan perilaku dan pekerjaan perawatan obat secara signifikan akan lebih baik daripada
terapi perilaku sendiri atau kepedulian masyarakat sendiri untuk mengurangi gejala-gejala ADHD. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.